Nah, ah, mohon maaf sahabat Hermina, tadi sempat terputus. Ya, kita ulangi lagi. Kita tunggu Dokter Chandra. Tadi kita uji coba dulu ya. Ayo, dokter, gabung kembali. Oke. Yang masih setia eh, menunggu acara ini ya. Halo dok, sempat hilang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Cukup Ya, jelas suara saya ya dok? ya ini saya juga kok nggak tahu nih ya sinyalnya kok kadang suka ini kurang bagus gitu ya. Iya dok, kadang memang ya seperti hati kita ya turun ya dok sinyalnya. Ketik. Dokter, baik. Kita sapa-sapa dulu ya sahabat Hermina yang sudah bergabung pada hari ini ya. Halo sahabat Hermina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bergabung di Hermina Talk kali ini ya. Tak lupa kita panjatkan selalu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berkah, nikmat, rahmat, kesehatan juga yang penting saat ini dan masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, pada hari ini kita akan angkat tema tentang bagaimana sih cara deteksi dini kanker payudara. Nah, hari ini Dokter Chandra Aquino Tambunan spesialis bedah ya, salah satu dokter bedah umum di Rumah Sakit Hermina Pekalongan akan menyampaikan, akan share ilmunya ya bagaimana cara deteksi dini atau screening awal kanker payudara. Jadi kita tentunya kaum hawa juga lebih tahu nih deteksi dini. Jadi jangan sampai ketahuan setelah penyakit itu sudah ganas gitu ya dok ya. Baik dokter, silakan dokter kita bisa sharing langsung ya kepada sahabat Hermina semuanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Hermina dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan Mbak Rizka, teman-teman semua Amin. layanan di Rumah Sakit Hermina. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya meski di suasana pandemi seperti ini. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, saya mendapatkan tema pada Alas Gigi kali ini adalah bagaimana deteksi dini kanker payudara. Ya, kita berbicara ringan-ringan saja dan berbicara apa yang sering dialami pasien ya yang sering datang ke poliklinik bedah dan berkonsultasi serta fenomena-fenomena apa saja yang sering dialami pasien. Jadi kalau kita berbicara deteksi dini adalah bagaimana kita mengetahui lebih dini ya terjadinya atau adanya tumor pada payudara. Ya, bagaimana kita dapat mendeteksi dini tumor itu adalah tumor ganas atau kanker ya sedini mungkin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, deteksi sedini mungkin kalau memang itu kanker keganasan, maka dapat dilakukan penanganan seawal mungkin. Sehingga stadium yang didapat itu lebih awal serta penanganan kita bisa lebih cepat ya. Nah, sehingga akhirnya adalah harapan hidup ya, angka harapan hidup atau prognosis dari pasien juga semakin lebih baik jika ditemukan sedini mungkin ya. Kemudian bagaimana kita cara mendeteksi dini pada kanker payudara ya sebetulnya adalah tetap kita perlu mengetahui kira-kira keluhan apa yang sering dialami oleh pasien dengan kanker payudara. Ya. Nah, yang pertama adalah keluhannya yaitu benjolan. Timbul pasien datang
mengatakan timbul benjolan pada payudara. Ya. Bisa payudara sisi kanan, bisa kiri, ya, atau kedua-duanya. Itu yang pertama. Kemudian benjolan ini tanpa disadari, ya, jadi pasien itu baru sadar itu baru-baru gitu, biasanya ceritanya begitu. Baru saya saat mandi, saya raba, kemudian ada benjolan, dok. Nah, kemudian ada yang karena khawatir pasien langsung datang berobat. Good, bagus, ya. Tetapi ada juga yang khawatir takut, tapi tidak mau berobat. Biasanya dengan ramu-ramuan, ya, kemudian dengan terapi-terapi alternatif lain. Kemudian setelah sekian bulan tidak ada perubahan dan malah bertambah berat, barulah akhirnya datang ke rumah sakit. Nah, sehingga benjolan itu sudah semakin membesar, ya, dan menimbulkan keluhan lain. Itu yang pertama, benjolan. Kemudian ada lagi keluhannya, ya, datang dengan keluhan luka pada payudara, ya. Nah, payudaranya itu, ya, sudah membentuk borok, ya, sudah membentuk borok, ya, di bagian payudaranya itu, kemudian sudah terasa sakit, ya, dan mudah berdarah. Nah, ini biasanya pasien sudah sekian bulan, ya, baru berani ke rumah sakit. Kemudian ada lagi keluhan lainnya, yaitu payudaranya membengkak, ya, kemerahan, ya. Kemudian ada lagi keluhannya di benjolan pada dekat ketiak, ya, di payudara tapi dekat ketiak. Nah, itu juga keluhan pasien yang sering terjadi, datang dengan keluhan seperti itu. Nah, itu keluhannya. Kemudian yang pertama, lupa kapan itu munculnya, tetapi baru sadar kira-kira 2 minggu, ya, atau 1 bulan yang lalu atau 3 minggu lalu kerasa ada benjolan itu. Kemudian benjolannya awalnya kecil, dok, ya, ini datang sudah sebesar telur ayam misalnya gitu, ya. Nah, baru itu pasien mau datang. Kemudian ada juga karena sudah terasa nyeri, pasien baru datang. Ya, itu dari perjalanan penyakitnya. Kita harus mencari lagi, ya, setelah keluhan tadi, kemudian perjalanan penyakitnya itu berapa lama, ya. Kemudian yang mengarah kepada keganasan pada payudara. Yang pertama adalah benjolan itu progresif atau cepat tumbuh benjolannya, ya. Kurang lebih dalam waktu 3 bulan dia berlipat-lipat ukurannya bertambah, ya. Kemudian setelah itu selain ukurannya yang terus bertambah, terdapat kelainan infiltratif. Dia membengkak, ya, kemudian membentuk kulitnya payudara itu seperti kulit jeruk. Jadi pori-pori itu tampak jelas dan menekuk ke dalam, ya, tampak jelas pori-porinya itu, ya, bengkak, kemudian tampak jelas banget. Itu kita sebut dengan pseudo-orange, ya. Jadi gambaran seperti kulit jeruk yang itu menandakan adanya keganasan yang mencapai kelenjar getah bening. Kemudian yang kedua juga adanya kulit payudara yang menekuk ke dalam, ya, atau kita kenal dengan istilah skin dimpling, di mana di situ jaringan tumor ganasnya sudah menginfiltratif, sudah menginvasi, ya, menginfiltratif itu sampai ke ligamentum koper. Ligamentum jadi seperti jaringan ikat yang ada di payudara, ya, sehingga kulitnya itu seperti tertekuk ke dalam. Nah,
Dan ada lagi yang namanya istilahnya nodul satelit, ya, di mana ada benjolan banyak yang tumbuh di permukaan dari payudara. Nah, itu kira-kira gambaran ekstrim yang nyata sekali ya dari kemungkinan keganasan. Nah, dari hal-hal itu tadi, kemudian kita telusuri lagi, ya, telusuri lagi dari faktor risiko pada pasien ini, ya. Ada banyak sekali faktor risikonya, ya. Nanti ada apa namanya, jelas ya, ini ya, yang datang mungkin pasien banyak perempuan ya, tetapi pada laki-laki itu masih ada kemungkinan keganasan. Pada laki-laki juga bisa ya dok ya? Mungkin ya, meskipun perbandingannya ini sekali ya, jauh ya, 150 banding 1 gitu. Kemudian dari lihat usianya ya, kemudian haid pertamanya ya. Kalau haid pertamanya itu usianya lebih muda, itu lebih cenderung dia faktor risikonya lebih tinggi. Lebih mudanya itu usia berapa dok? Kurang dari 12 tahun. Oh. Ya, jadi kalau menarche ya kurang dari 12 tahun itu faktor risikonya lebih tinggi dibanding yang lebih dari 14 tahun gitu ya, 13-14 tahun. Kemudian usia melahirkan anak ya, menyusui per bulan. Yang tidak menyusui faktor risikonya lebih tinggi dibandingkan yang menyusui ya. Kemudian jumlah kelahiran ya, yang jumlah kelahirannya maksudnya yang tidak sering melahirkan ya, atau tidak pernah melahirkan, maka faktor risikonya dia lebih tinggi. Nah, kenapa sih hal-hal itu bisa? Ya, itu karena terkait dengan hormon estrogen. Ya, jadi kalau dianya itu paparan estrogennya itu panjang, dari menarche sampai menopause itu panjang, dia terpapar terus dengan estrogennya. Nah, itu dia memiliki faktor resiko yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak terpapar. Kalau dia melahirkan tidak, itu dia dengan hormon progesteronnya masih berimbang, Mbak. Dia estrogennya naik turun gitu. Jadi tidak terpapar terus dengan estrogen seperti itu. Nah, jadi apa namanya, dia faktor resikonya kalau yang dia tidak pernah melahirkan itu lebih tinggi karena dia estrogennya kadarnya tinggi terus ya. Kemudian yang menopause-nya lebih dari 55 tahun itu faktor resikonya juga tinggi. Nah, kemudian ada yang punya riwayat tumor jinak pada payudara ya, itu juga mempunyai faktor resiko yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Kemudian faktor keluarga ya, dan faktor gen dari pasien. Jadi kalau ditanya, jadi penyebab keganasan payudara pada wanita itu apa dok? Sebenarnya banyak multifaktorial faktor risikonya ya. Tapi secara teori adalah yang terkait dengan hormon estrogennya yang berlebih. Nah, jadi setelah dok, ini ada yang bertanya, mau dijawab dulu atau selesaikan dulu sharingnya? Dikit lagi ya. Oke. Nah, jadi dari anamnesis, dari pertanyaan yang kita tanyakan kepada pasien, yang diceritakan ke pasien tadi ya, dari keluhannya tadi, kemudian nanti kita lakukan pemeriksaan fisik ya pada pasien, baru kita tegakkan diagnosis kerja namanya ya. Jadi diagnosis kerja itu kira-kira apa penyakit utamanya. Nah, tetapi nanti masih kita perlu tambah lagi dengan pemeriksaan penunjang ya. Misalkan pada keganasan payudara ini bisa USG, bisa mamografi. Setelah itu baru kita lakukan diagnosis pasti ya. Nah, diagnosis pastinya adalah dengan pengambilan sampel dari tumor itu. Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut, silakan Mbak Rizka pertanyaannya. Ini ada yang sahabat Hermina sudah ada yang bertanya nih dok.
Jadi Bapak Suwarto 2019 bertanya nih, saya scroll dulu ya. Salah saya. Izin bertanya dok, apakah tumor payudara bisa dilakukan terapi pengobatan tanpa tindakan operasi? Ya, baik Bapak Suwarto, sahabat Hermina. Ya, jadi operasi atau pengobatan lainnya itu nanti kita melihat berdasarkan stadium tumornya. Ya, jadi harus kita lihat dulu stadium berapa ini ya. Kemudian nanti kita cocokkan dengan tata laksananya. Tetapi prinsip begini, selama tumor itu operable, selama tumor itu bisa dioperasi, maka sumbernya itu harus diangkat dulu. Jadi sumber utamanya harus diangkat dulu ya, tumornya itu. Ternyata dia dari tumornya hasilnya ganas ya, maka kompleks payudaranya juga harus diangkat ya, karena itu secara area yang terkena kankernya itu sumbernya sebaiknya kita angkat dulu. Kemudian nanti baru terapi lain untuk membersihkannya, ya, dengan kemoterapi, ya, dengan hormonal terapi, dengan targeted terapi, atau bisa juga dengan radiasi. Tetapi pasien per pasien stadium itu menentukan tindakan terhadap pasien. Ya, jadi mungkin ada 2 pasien sama-sama tumor, tapi yang satu kok nggak diradiasi, yang satu diradiasi, satu nggak kemo, satu itu tergantung pada stadiumnya, ya, kemudian jenis tumornya, ya, dan kondisi pasiennya. Tetapi tadi yang ditanyakan tadi, apakah tidak perlu dioperasi? Ya itu tadi prinsipnya, bahwa kalau masih ada sumbernya yang bisa diangkat, yang masih bisa dioperasi, maka angkat sumbernya dulu, baru dibersihkan. Gitu ya, Mbak. Itu bisa. Baik. Begitu ya Pak Suwarto ya, sudah cukup jelas ya. Satu lagi nih Pak Suwarto bertanya lagi dok, apakah pria bisa kena kanker payudara? Lalu orang yang berisiko siapa saja dok? Mungkin ini pria ya, bagi pria ya dok. Ya. Jenis kelamin ya, pria dan wanita, faktor risiko memang tinggi wanita ya, 150 berbanding 1 ya. Tetapi masih ada kemungkinan kan, berarti pria itu mengalami kanker payudara ya. Prinsipnya sama bahwa laki-laki yang kena pun itu pengaruh estrogennya yang berlebihan ya. Jadi secara teoritik berdasarkan paparan estrogennya yang berlebihan ya, sehingga tata laksananya pun kalau memang itu ternyata hasil histopatologinya adalah kanker, maka dilakukan penata laksanaan juga mastektomi untuk pengangkatan payudara. Seperti itu. Nah, faktor risiko seperti apa ya? Seperti yang estrogennya yang kadarnya terlalu tinggi ya pada pria, kemudian juga ginekomasti juga masih ada kemungkinan bisa terjadi keganasan ya, kalau ternyata itu berkembang dan perkembangannya juga menjadi keganasan, itu masih juga mungkin. Ya, baik. Begitu Pak Suwarto ya, bila kurang jelas nanti bisa konsultasi langsung dengan Dokter Chandra, bisa mendaftarnya melalui telemedicine atau langsung datang. Dok, ada lagi yang bertanya dok, dari Ibu Rita Ismaya 7. Pertanyaannya, perubahan apa saja setelah dilakukan operasi payudara? Perlu apa Mbak? Perubahan apa saja setelah dilakukan operasi payudara? Mungkin perubahan baik secara fisik maupun secara ini kali ya, fisik kali ya dok, lebih ke fisik kali ya. Jadi perubahan-perubahan apa saja yang terjadi setelah pasien melakukan pengangkatan payudara ya, atau mastektomi akibat kanker payudara. Ya, yang pertama perubahannya adalah
ada perubahan pada payudara ya, yang satu masih ada, yang satunya sudah rata ya. Jadi bentuknya rata ya, hanya luka bekas operasi saja ya. Tetapi kita ambil mana yang lebih manfaat ya. Maksudnya begini, kalau kita mengangkat payudara itu pertimbangannya adalah angka harapan hidupnya ya, diharapkan lebih baik dibandingkan tumornya yang tidak diangkat ya, karena kita menginginkan pasien itu harapan hidup 5 tahun ke depannya itu semakin tinggi atau tinggi ya, dibandingkan tidak dilakukan tindakan operatif atau tindakan tata laksana dari kanker. Kemudian sebetulnya kalau rekonstruksi ya, kalau di luar negeri itu memang ada rekonstruksi pada payudara, misalkan dibentuk kembali seperti payudara yang masih ada, itu bisa. Tetapi apabila pengobatan kankernya sudah komplit, ya, apabila kankernya itu sudah komplit, ya, itu pun perlu dengan diskusi para ahli ya, apakah memang ini tidak akan berdampak lanjutan terhadap kansernya gitu, itu bisa dilakukan rekonstruksi di pembuatan kembali payudara yang seperti sisi yang sehat, seperti itu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana perubahan psikis ya pada pasien ya, pada keluarga pasien ya, itu yang harus lebih diperhatikan ya, karena jangan sampai itu membuat psikologinya menjadi down sehingga malah sistem imunnya juga ikut terdampak. Seperti itu Mbak Rizka. Iya, baik. Begitu ya Ibu Rita Ismaya yang tadi bertanya. Dokter, kalau misal nih dok, potensinya yang dulu yang dari genetik itu berapa persen tuh prosentasenya? Lalu ada nggak dok tipsnya nih dok? Gimana sih screening awal biar kankernya itu tahu-tahu udah diketahui dari awal gitu dan bisa diobatin gitu loh dok. Ada nggak dok? Mungkin bisa didemonstrasikan dok cara screeningnya ya. Baik, baik. Ya, jadi pada riwayat keluarga ya itu dikatakan riwayat keluarga yang mengalami keganasan kanker payudara itu sederetan keluarganya, sederetan kakak beradik ya, kakak cewek, adik cewek ya, ada nggak riwayatnya, atau sederetan ibu, bude, bule, tante ya. Kalau itu ada, maka dikatakan memiliki faktor resiko yang tinggi, yaitu kurang lebih perbandingannya 2,6 berbanding 1. Jadi hampir 3 kali kemungkinan dia bisa kena ya, jika saudaranya ibu atau saudaranya perempuan itu mengalami keganasan payudara. Ya. Tetapi sekali lagi jangan pesimis, misalnya ada keluarga yang seperti itu ya, kita deteksi dini saja ya, deteksi dini aja harus diketahui lebih awal ya, kemudian jangan tersugesti, terstres ya, nanti malah pola hormonalnya jadi kacau. Seperti itu. Nah, bagaimana kita mengetahuinya di rumah, deteksi dininya adalah yang pertama kita lakukan sadari ya, pemeriksaan payudara sendiri. Bagaimana pemeriksaan payudara sendiri itu bisa dilakukan saat mandi, ya, saat mandi. Ya. Bagaimana? Yang pertama, saya harus memperagakan nih katanya Mbak Rizka. Nggak apa-apa dok, kan dia tahu juga ilmu ini penting. Iya. Pertama berdiri ya, berdirilah di depan cermin ya, kedua lengan bawah ke bawah ya. Kanan ke bawah. Kiri ya, kanan kiri di bawah gitu ya. Nah, kemudian
Juga berganti tangan di atas, ya, atas di samping perut, ya. Kemudian berkaca pinggang. Berkaca pinggang itu tangannya Mbak. Begini, Metenteng gitu ya, berkaca pinggang. tenteng ya. Ya. Kemudian dalam posisi berdiri atau duduk, diraba payudara, ya. Tadi dalam posisi ini. Ini pertama dilihat dulu nih. Posisi samping lihat, ada nggak perubahan pada payudara kanan dan kiri? Ya. Apakah yang bagian lebih membesar, ya? Kemudian adakah kemerahan? Adakah seperti kulit jeruk? Kemudian adakah kulit yang tertekuk? Atau adakah benjolan-benjolan lainnya yang tampak? Ya. Kemudian setelah itu baru, ya, kita raba, ya, payudara kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya tangan kiri dengan tangan kanan, ya. Bisa dengan Seperti ini ya, Dok. 3 jari seperti ini ya, 3 jari ya. Oke. Kemudian diraba, ya. Diraba, putar searah jarum jam. Tangan kanan raba payudara kiri, tangan kiri raba payudara kanan. Oke. Nah, kemudian lebih enak lagi itu sambil tidur, ya, sambil tidur tangan salah satu di bawah kepala, tangan periksa payudara kiri. Ya, itu kemudian berganti yang sebelah sini, ini juga sini. Ya. Setelah itu dia diperiksa, baru pencet puting susu secara perlahan, ya. Puting susu secara perlahan dipencet, ya. Kemudian lihat ada nggak cairan yang keluar dari situ. Ya, gitu. Dan ini bisa juga dilakukan, ya, di saat mandi dengan menggunakan sabun biar lebih ini lancar, ya, lebih licin. Kemudian bisa diperiksa. Nah, kalau di situ nanti teraba adanya benjolan, ya, atau seperti massa keras, ya, massa keras atau aneh lah gitu, maksudnya berbeda dari yang lain gitu, ya. Nah, segera dikonsultasikan. Konsultasikan ya, Dok. Idealnya, Dok, idealnya untuk sedari itu sebulan berapa kali atau mungkin seberapa kali sehari gitu, Dok. Idealnya. Idealnya itu sebetulnya adalah dilakukan, ya, setiap bulan. Sebenarnya kan mandi sebenarnya tiap bulan, ya. Jadi setiap bulan itu bisa dilakukan. Setiap bulan ya, Dok, ya, ideal ya kita lakukan. Karena itu tindakan yang mudah, ya, mudah, dan itu bisa dilakukan sendiri. Namanya sadari, ya. Nah, kecuali kalau misalnya dia perlu perlu bantuan orang lain atau sadanis periksa payudara klinis, itu maka bisa dilakukan di klinik, ya, dengan dokter, ya, bisa 6 bulan sekali, mau evaluasi juga boleh. Baik. Tapi selama tidak ada keluhan, ya nggak usah, nggak apa-apa. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Wow, tak terasa dokter kita sudah live selama 40 menit loh, Dok. Yang tadinya kita mau 30 menit karena topik ini sangat menarik dan tentunya ini pesertanya juga sangat antusias ya. Silakan yang mau bertanya kita kasih satu kesempatan lagi. Jadi hari ini kita ada giveaway ya, persembahan dari PT Sanbe ya. Nanti giveaway-nya yang apa namanya? Yang menang tadi yang bertanya ya. Ya silakan. Nah dok, apa namanya kalau sedari berarti tadi 6 bulan sekali yang ke klinik ke dokter ya dok. Itu benjolannya itu di bawah kulit atau di atas kulit dok? Benjolannya? Benjolannya kalau kita curiga keganasan pada payudara itu di bawah kulit. Ya. Di bawah kulit ya. Tetapi kalau ada benjolannya di atas kulit, itu juga malah harus lebih waspada juga. Ya. Oh, kenapa itu dok? Jangan dia nanti nodul satelit tadi cabangnya. Oh, aduh, iya baik. Itu pasti nodul utamanya, benjolan utamanya itu pasti sudah ada dulu benjolan utamanya, ya. Seperti itu. Ya, tapi
Perlu dicek lah kalau misalnya di kulit juga apa nanti jangan tumor kulit ya atau tumor lain ya. Tapi kalau prinsipnya kalau dia berada di bawah kulit, yaitu kita curiganya adalah keganasan dari jaringan payudara. Ya, kalau dia di atas kulit, curiganya dari tumor kulit pada payudara. Baik. Nah, sama-sama ini waspada ya. Nah, silakan sahabat Hermina, saya boleh ya dok sekalian menginformasikan. Jadi yang mau konsultasi ya, mau lanjut konsultasi dengan Dokter Chandra Aquino Tambunan, beliau ada di Rumah Sakit Hermina Pekalongan ya. Jadwalnya di hari Senin, Rabu, Jumat jam 13 sampai jam 15 atau di hari Sabtu dan di hari Sabtu jam 8 sampai jam 11. Kalau Anda mau daftar boleh langsung di 0285432525 itu nomor telepon Rumah Sakit Hermina Pekalongan, atau kalau Anda punya aplikasi Halo Hermina download dulu di Play Store, tinggal appointment sendiri dengan Dokter Chandra. Atau yang murah meriah nih di websitenya www.herminahospital.com. Anda juga bisa langsung konsultasi dan nanti artikel tentang screening payudara ini kita akan upload di artikel website Hermina. Ya dok ya. Ya nanti sahabat Hermina bisa baca ya artikelnya ya dok ya. Dokter, ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Ibu Ilmi Aulia Gembes. Mau bertanya dok, kalau sudah dioperasi kemungkinan kambuhnya tinggi nggak? Nah, silakan dok. Baik, jadi tadi Bu Ilmi, ya kita perlu tahu dulu itu hasil histopatologinya apa, ya. Jadi kan tadi Ibu operasinya itu hasil laboratorium jaringan itu apa bunyinya, ya. Tetapi prinsipnya, ya, apapun itu yang namanya perkembangan sel, ya. Jadi tumor itu perkembangan sel yang berlebihan, ya. Itu masih bisa tumbuh lagi, ya. Masih bisa tumbuh lagi. Seperti halnya bisul, ya. Bisul pecah terus di tempat lain tumbuh bisul lagi. Itu masih mungkin, ya. Selama kita masih memiliki sel yang terus berkembang. Jadi tetapi tidak perlu khawatir kalau ibu sudah tahu itu histopatologinya apa, ya katakanlah tumor jinak misalnya seperti itu, ya tinggal faktor risiko yang menyebabkan tumor jinak itu berkembang, yaitu yang harus kita kurangi atau kita hindari. Apa dok contohnya dok faktor risikonya itu dok ya, yang harus dihindari? Ya, misalkan makan makanannya itu lebih bergizi dan mengurangi makanan yang hormonal. Makan ayam hormonal, ya. Kemudian telur hormonal, ya, ayam suntikan. Pada zaman sekarang pada hormonal semua tuh. Iya. Kemudian kurangi yang pestisida, ya, harus bisa membersihkan makanan yang sealami mungkin, ya. Kemudian hindari stres, ya, karena stres itu merusak hormonal, ya, mengganggu siklus hormonal, ya. Gitu. Kemudian olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Memang tampaknya enak kita bicarakan ya, cuman aplikasinya itu susah dok. Harus iya susah. Dan tapi mudah-mudahan bisa ya. Bawa selalu dalam doa agar diberikan kesehatan. Betul sekali dok. Dok, satu lagi deh pertanyaan nih Bapak Suwarto, luar biasa ya, aktif sekali bertanya. Dok, bagaimana pandangan dokter dari sisi media terkait pengobatan herbal untuk tumor payudara? Soalnya banyak bersebaran di medsos dok. Nah itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Suwarto. Sepertinya ini pemerhati ya Pak Suwarto ini ya. Jangan lupa nanti dapat ya. Dapat kayaknya Pak Suwarto pasti dapat ini Mas. Jadi kalau untuk herbal ya, saya tidak bagaimana dengan
ya, karena begitu saya hanya ingin sampaikan bahwa pasien jangan sampai terlambat ya dalam penanganan medis. Ya, satu, jangan sampai terlambat ya. Kemudian yang kedua, kalau ada obat yang mengatakan bahwa itu tidak ada efek sampingnya, itu tidak ada efek sampingnya, tolong dicek lagi ya, apakah memang sudah diuji klinis pada manusia atau belum ya, sehingga bisa mengatakan bahwa tidak ada efek sampingnya ya. Jadi kalau pengobatan medis itu yang saya ketahui yang sudah mempunyai efek samping itu sudah melakukan uji klinis ya pada laboratorium, pada hewan coba dan pada manusia ya. Kemudian sudah terstandar ya dari Kementerian Kesehatan, dari Balai POM ya. Kemudian dengan regulasi-regulasi yang ada di dalam profesi kedokteran ya. Nah, untuk herbal saya nggak tahu bagaimana itu apakah sudah memenuhi itu atau belum, tetapi prinsipnya saya pesan kepada para sahabat Hermina dan para pasien semua, ya, jangan sampai terlambat untuk penanganan medis, ya, pada kasus keganasan, ya, karena kalau sudah terlambat maka pengobatannya semakin sulit dan angka harapan hidupnya juga semakin rendah ya. Karena saya ada satu pasien Mbak Rizka ya, dua itu yang pertama dia datang sudah dengan keluhan itu sesak ya, kemudian sudah menyebar ke dinding perut ya, sehingga perutnya sudah asites, sudah cairan. Ternyata 3 tahun yang lalu dia sudah ada benjolan tetapi diam saja, kemudian berobat di alternatif di luar kota ya, kemudian berobat tidak ada perubahan, ternyata semakin menyebar ke payudara sebelahnya ya, kemudian ke paru dan ke perut. Sampai di sini dengan ketemu ya sudah terlambat ya, sudah terlambat. Kemudian ya kita obati secara maksimal, optimal ya. Cuman ya Allah lebih sayang sehingga pasien sudah kembali ke hadiratnya. Kemudian yang kedua, pasien kedua itu seorang mbah-mbah ya periksa ke saya dengan keluhan ada benjolan katanya ya di tapi saat saya periksa nggak mau. Terus saya tanya ke keluarga, kenapa kok nggak mau? Udah pernah berapa kali berobat? Ini sudah sering berobat ke layanan kesehatan gitu kan. Loh, sudah tahun. Terus diperiksa sama ini di layanan kesehatannya. Enggak, mbaknya enggak mau periksa, katanya enggak mau dilihatin gitu. Jadi cuma obat-obat saja. Ternyata sudah luka, sudah membesar. Ya, gitu. Akhirnya kalau sama saya ya tetap harus periksa ya, karena saya bukan apa namanya yang bisa meriksa tanpa melihat gitu loh. Oh, ini sakitnya apa? Oh, ini sakitnya tanpa nggak bisa gitu. Saya bilang sama Mbak, saya ini harus lihat, saya harus pegang seperti apa tumornya. Akhirnya dirayu-rayu, mbahnya mau, ternyata lukanya sudah besar sekali ya. Akhirnya kita ambil sampelnya dan hasilnya adalah keganasan pada payudara. Ya, alhamdulillah, akhirnya kita obati, kemudian kita kemoterapi, ya relatif menjadi membaik kondisi mbahnya, pasiennya. Baik. Baik dokter, waktunya sudah berjam 3 ya, luar biasa hari ini sudah ber1 jam. Terima kasih untuk sahabat Hermina yang sudah berpartisipasi pada hari ini, luar biasa ya. Tentunya memang ini topik yang sangat menarik sekali. Nanti kalau memang masih banyak yang request, kita bisa ada season kedua ya, deteksi dini kanker payudara. Jadi untuk pesan pesannya apa dokter kepada sahabat Hermina pada hari ini? Terakhir tips-tips dan pesannya sebelum kita akhiri acara. Pada seluruh sahabat Hermina dimanapun berada, saya hanya pesan yang pertama, satu, lakukan
pemeriksaan payudara sendiri di rumah ya, karena itu sangat mudah ya, tanpa biaya ya. Kemudian kalau itu ternyata tidak yakin ya, maka lakukan pemeriksaan di layanan kesehatan terdekat ya. Apalagi kalau sudah memiliki faktor risiko, misalkan keluarga ya, haid lebih awal atau belum menopause dalam jangka waktu lebih dari 55 tahun, atau faktor risiko yang tadi saya sebutkan tadi ya. Tetapi tidak usah jadi pikiran terus kalau misalnya sudah memiliki faktor risiko. Tetap saja jaga kesehatan, lakukan pemeriksaan deteksi dini sedini mungkin. Tetap sehat, berdoa. Terima kasih. Terima kasih Dokter Chandra, luar biasa hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua ya dokter, juga sehat ya. Dokter, saya akan mengumumkan ya, pemenang pada hari ini. Saya 3 pemenang ya. Tadi ada Bapak Suwarto ya, 2019. Kemudian ada Ibu Rita ya, tadi yang juga bertanya. Kemudian satu lagi selamat ya. Nanti dia bisa diambil di Rumah Sakit Hermina Pekalongan di jam kerja ya, atau pada saat Anda melakukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Hermina Pekalongan. Ya, Ibu Rita Ismaya 7 ya juga menang tadi ya, memenangkan hadiah pada hari ini. Juga satu lagi tadi yang bertanya ada siapa ya? Udah ke bawah nih. Ibu siapa tadi? Kalau nggak salah Bu Ilmi ya, Mbak Rizka ya. Ibu Yuni ya? Iya, Ibu Yuni ya, Dok. Iya, Ibu Rita Ismaya, Bapak Suwarto, siap Ibu Ilmi Aulia Gembes. Ya, saya catat ya. Ibu Ilmi Aulia Gembes, Rita Ismaya, dan Bapak Suwarto ya. Nanti adanya bisa diambil di Rumah Sakit Hermina Pekalongan. Ya, untuk hari ini kita cukup ya, Dokter. Terima kasih. Nanti kita akan datang pada Hermina selanjutnya dengan topik yang tentunya lebih menarik lagi ya, tidak kalah menarik dengan hari ini. Dan Anda yang ingin melihat acara di lainnya karena tidak bisa mengikuti live-nya pada hari ini, Anda bisa lihat di IGTV di RSU Hermina Pekalongan, di Instagram TV-nya RSU Hermina Pekalongan. Nah, bagi Anda yang mau konsultasi dengan Dokter Chandra, saya ulangi lagi untuk jadwalnya, yaitu di hari Senin, Rabu, Jumat, ya di jam 13 sampai jam 15, kemudian di hari Sabtu jam 8 sampai jam 11 ya. Pendaftarannya bisa di 0285 432525 atau melalui website www.herminahospital.com atau di Halo Hermina, aplikasi Halo Hermina download di Play Store. Nah, untuk terima kasih untuk hari ini kita cukup ya, Dok. Saya mohon maaf sebagai host apabila dalam mengawal acara ini ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya, Dok. Terima kasih untuk Dokter Chandra ya, Dok. Jangan bosen jadi narasumber ya. Jangan sumber berbagi ilmu ya, Dok. Jangan bosen ya. Dan untuk Anda semuanya tetap jaga kesehatan, jaga prokes ya, karena ini COVID juga masih naik. Juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Salam sehat.